Malam Sobat Ceria, balik lagi sama Minca di sini. Niatnya Minca hari ini mau sharing nih sama teman-teman, sama Sobat Ceria semuanya, yang semoga bermanfaat untuk Sobat Ceria. Tapi gimana nih kabarnya Sobat Ceria? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Alhamdulillah, kita sudah memasuki bulan Ramadan ya, dan alhamdulillah juga hari ini kita sudah memasuki hari keempat. Tuh. Semoga puasanya semuanya lancar, sehat-sehat, dan bisa sampai akhir Ramadan dan bertemu ke Idul Fitri. Karena berkaitan dengan bulan Ramadan, Minca mau share-nya nih tentang bulan Ramadan dan tentang keistimewaannya. Tentunya Minca di sini nggak sendiri, bukan Minca juga yang menyampaikannya. Alhamdulillah hari ini Minca sudah ditemani dengan narasumbernya Pak Fauzi. Ya. Pak Fauzi, Assalamualaikum. Gimana kabarnya Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Mbak Asri. Oke, jadi tadi saya udah intro nih ke Sobat Ceria. Kalau hari ini kita mau sharing-sharing seputar bulan Ramadan dan keistimewaannya. Terus baik. boleh dibantu nggak sih Pak gitu sharing-sharing Iya. kira-kira apa sih tentang bulan Ramadan apa gitu, dan keistimewaan bulan Ramadan tuh apa sih gitu. Baik, saya titip salam dulu ya. Oh ya boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi Mbak Asri menanyakan tentang bulan suci Ramadan dan keistimewaannya. Ya betul. Memang bulan suci Ramadan ini disebut juga dia Syahrus Syuhur. Oh, apa tuh Pak? Ya, jadi bulan yang paling utama dari 11 bulan sisanya. Bulan Ramadan inilah bulan yang paling utama. Seperti dalam satu pekan ada Yaumus Syuhur. Yaumus Syuhur. Apa tuh Pak? Syuhur itu bulan. Oh iya, apa tuh Pak? Iya. Yang kita kenal itu hari Jumat. Jumat Barokah atau hari yang paling utama dalam sepekan. Oh baik, gitu. Jumat berkah. Seperti dalam waktu juga ada waktu yang istimewa. Seperti di Al-Quran dikatakan kita disuruh berdoa di sepertiga malam. Oh ya, gitu. Apa Qiyamul Lail ya? Qiyamul Lail. Baik. Nah di Ramadan ini karena dia memang sebagai istilahnya bulan paling utama. Nah dari segi apa sih utamanya kan itu maksudnya. Iya, betul. Karena di Ramadan ini diturunkannya Al-Quran. Masya Allah. Di Ramadan ini adanya juga nanti yang kita kenal Lailatul Qadar. Malam gitu. 1000 bulan ya Pak? Malam 1000 bulan gitu. Baik. Terus? Nah, saya akan jelaskan pertama tentang kewajiban puasa di bulan Ramadan. Di situ kan ayatnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ini saya mau menekankan kata-kata amanu yang artinya beriman. Jadi ini Allah memanggil khusus untuk orang-orang yang beriman saja. Khusus ya Pak? Khusus untuk orang-orang yang beriman. Jadi kalau ada teman kita ya yang tidak puasa, berarti dia nggak beriman. Waduh, gawat juga nih Pak ya, karena berhubungan dengan iman tadi ya Pak karena ya. Khusus gitu. Jadi orang-orang yang beriman itu diwajibkan untuk berpuasa. Betul. Gitu. Nah, cuman orang yang beriman kan yang kayak gimana? Kan gitu ya. Nah itu pertama ya dia harus yang sudah dewasa. Baik. Kedua dia tidak hilang akal. Gitu. Baik. Nah, ketiga mampu, artinya tidak sedang uzur. Kayak sakit atau sedang safar perjalanan, atau seorang ibu sedang menyusui, atau yang hamil, atau masa nifas juga. Masa nifas gitu ya. Nah ini maka umat Islam ya dalam hal ini ya ayyuhallazina amanu orang yang beriman. Nah ya kalau ada orang namanya nih ngelapor atau bilang, Pak Fauzi apa? Itu ada orang tuh nggak berpuasa. Ya kita nggak boleh buruk sangka dulu. Pastiin ya. Kenapa dia nggak puasa? Ya paling nggak pertama bukan muslim kali. Gitu. Iya. Tetap husnuzon ya Pak ya. Enggak dia muslim. Oh muslim. Ya mungkin dia lagi safar kali. Betul. Oh enggak ada orang kampung sini. Lah. Terus kurang ingetan kali. Nah, iya. Enggak dia ingat kok. Oh berarti ya itu tadi dia ya ibaratnya nih kalau ada
tukangan lewat nih, tukang bakso, tukang somai, tukang es. Nah dipanggil nih, kata dia, ya ayyuhallazina amanu, dipanggil, bang tukang bakso. Pasti yang berarti tukang bakso doang kan? Betul, Iya. betul. Tukang es enggak itu. Karena yang dipanggil Iya. tadi hanya tukang bakso. Tukang somai juga enggak. Nah sekarang kalau ya ayyuhallazina amanu, hai orang yang beriman. Nah kalau nggak berhenti, yang beriman tuh dipanggil, ya berarti dibudak. Iya, Gitulah seandainya gitu ya. iya, Maka itu perumpamaan ya Pak ya. perumpamaan. Nah, maka kalau dia beriman, kemudian sehat, ya mampu tidak sedang bersafar, maka dia wajib melaksanakan puasa saum, ya puasa di bulan gitu. Ramadan. Di bulan Ramadan. Kenapa? Ini adalah bulan khusus. Bahkan Rasul pernah bilang, seandainya umatku tahu keutamaan bulan suci Ramadan, maka dia berharap sepanjang tahun isinya Ramadan. Masya Allah. Kenapa? Karena apa? Kita melaksanakan ibadah-ibadah yang sunnah, Allah kasih nilainya seperti kita melaksanakan ibadah yang wajib. Oh ya Allah, jadi nggak bisa disia-siakan, nggak boleh. Iya, Kalau bisa jangan disia-siakan ya Pak ya. Dan yang wajib dilipat gandakan. Bahkan ada yang bilang sampai 70 kali lipat. Ya Allah. Kita melaksanakan ibadah yang wajib di bulan suci Ramadan. Yang sunnah jadi berpahala wajib, yang wajib dilipat gandakan. Nah, sayang sekali nih kalau sahabat ceria tidak melaksanakan puasa ibadah di bulan suci Ramadan. Oh iya. Bahkan sampai umroh, ya, itu barang siapa yang melaksanakan umroh di bulan suci Ramadan mendapat satu sebagaikan dia berhaji. Coba. Oh gitu. Nah itu tuh Pak, sebenarnya tadi saya mau tanya itu juga nih Pak, tapi udah di-spill duluan sama Bapak. Nggak apa-apa. Tentang umroh atau tentang apa? Jadi saya mau tanyanya tuh, kalau misalkan bulan puasa tadi kan ada kemudahan yang Allah kasih bagi yang sedang bersafar, nggak puasa itu nggak apa-apa ya Pak ya. Tapi mungkin kalau misalkan kita masih sanggup, masih bisa kali ya Pak ya, diusahakan ya. Ya lebih baik kalau kita sanggup, meskipun kita safar, kita tetap berpuasa ya lebih baik. Berarti kita kan merasa mampu untuk tetap menjalankannya meskipun dalam keadaan perjalanan. Nah, terkait safar nih ya Pak ya, berarti kalau misalkan lagi puasa nih gitu ya, itu menutup kemungkinan gak sih kalau misalnya kita mau jalan-jalan gitu, misalkan untuk perjalanan yang jauh, katakan untuk perjalanan ke luar negeri lah gitu, itu memungkinkan gak sih Pak gitu, untuk kita jalan-jalan pada saat puasa gitu? Ya memungkinkan, seperti yang tadi saya bilang, Allah mengasih istilahnya rukhsah ya, kemudahan bagi umat Islam yang menjalankan sebuah perjalanan jauh, safar, kemudian dia merasa tidak mampu, diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Namun nanti diganti di bulan lain. Ya. Gitu. Berarti atau mungkin kalau misalkan bukan jalan-jalan, tadi kita bisa umroh kali ya Pak ya. Nah itu gimana tuh Pak? Ada perbedaannya nggak sih Pak kalau untuk umroh di bulan yang biasa dengan di bulan Ramadan gitu Pak? Iya. Nah pasti ada. Karena apa? Melaksanakan aja lebih sulit, ya, lebih susah. Kita dalam keadaan puasa kita safar. Akhirnya mungkin bagi yang tidak mampu, tidak tahan fisiknya, membatalkan. Namun harus diganti di hari lain. Nah kedua, suasana di tanah suci sana di bulan suci Ramadan itu sangat jauh berbeda dengan kita berumroh di bulan-bulan lain. Dari segi apanya? Dari segi kepadatannya, banyak benar umat Islam yang khususnya yang berada di kawasan Timur Tengah sana, mereka berbondong-bondong melaksanakan ibadah umroh di bulan Ramadan. Karena dihajikan istilahnya udah waiting listnya terlalu jauh. Nah, sesuai dengan hadis Rasul bilang bahwa yang melaksanakan umroh di bulan Ramadan seperti yang tadi saya bilang, dia mendapat satu pahala haji, bagaikan haji itu, padahal dia umroh tapi pahalanya haji. Gitu. Jadi kalau kita umrohnya di bulan Ramadan, ternyata Rasul bilang itu pahalanya sama dengan berhaji ya Pak ya. Masya Allah. Itu dari segi itunya, belum dari segi dia melaksanakan iktikaf. Ya kan? Kalau iktikaf di masjid-masjid selain di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, pahalanya meskipun itu sudah digandakan oleh Allah karena di bulan Ramadan. Nah di sana di hari biasa saja bedanya 100.000, 10.000. Nah kalau di bulan Ramadan seperti apa? Inilah yang membuat Mekah itu kalau di bulan Ramadan sangat
penuh sekali. Jadi Bahkan di kayak kita pun alhamdulillah nih ceria melalui jazirahnya di akhir Ramadan kita ada 2 grup keberangkatan umroh. Gitu. Masya Allah, jadi ternyata keutamaannya umroh di bulan Ramadan pun juga banyak ya Pak ya Banyak tadi ya. sekali ya. Nah, Sobat Ceria yang kalau mau umroh nih itu juga bisa banget sama Jazirah Wisata berangkatnya yang merupakan anak perusahaan dari Ceria Holiday. Tapi karena ini udah masuki bulan Ramadan ya Pak ya, kira-kira masih ada kemungkinan nggak sih kalau Sobat Ceria nih yang mau berangkat umroh bareng Jazirah Wisata? Oh bisa sekali, kan di Jazirah ini ya sangat mengikuti tren zaman sekarang tuh banyak orang yang melaksanakan umroh-umroh mandiri, umroh private. Nah, memang kalau secara grup kita sudah full 2 grup dan sudah tidak bisa ditambah lagi. Namun kalau sahabat ceria ingin, kita bisa memfasilitasi dengan cara umroh private. Gitu. Dimana umroh private ini kalau dulu kan bayangan kita namanya umroh private harganya jauh melambung tinggi, mahal. Sekarang enggak juga ya. Jadi bersahabat di kantong banget nih ya Pak ya. Iya, bagai umroh private tapi umrohnya itu harga grup, namun pelaksanaannya private. Jadi nggak mesti menunggu grup juga ya Pak, salah satunya gitu. Jadi mungkin ada minimal keberangkatannya, nanti sudah bisa langsung berangkat. Minimal kira-kira paling sedikit itu berapa orang sih Pak biasanya kalau private? Sekarang itu sudah tren ya, umroh itu mereka pada mandiri. Bahkan kita sering memperjalankan atau memberangkatkan, memfasilitasi orang umroh sampai minimum cuma 2 orang berangkat. Minimal 2 orang Pak, berarti kayak tur ya Pak ya? Iya, kayak tur ya. Tur gitu. Karena banyak juga ya sekarang, maksudnya banyak orang Indonesia yang mau berangkat umroh tadi, selain maaf dalam tanda kutip tren gitu, tapi memang ada banyak kemudahan yang akhirnya Sobat Ceria jadi nggak menunda-nunda lagi ya Pak ya untuk berangkat umroh ya. Insya Allah. Jadi jangan lupa Sobat Ceria yang mau berangkat umroh masih bisa, tenang aja, nggak mesti nunggu grup gitu. Jadi minimal 2 orang, nanti minimal berapa orang juga bisa berangkatnya bareng Jazirah Wisata. Betul. Oke, tadi di awal Pak Fauzi sempat menotis tentang malam Lailatul Qadar ya Pak ya. Kalau malam Lailatul Qadar itu sendiri itu tuh apa sih Pak itu? Apakah beda dengan malam-malam yang biasanya atau gimana? Iya, jadi malam Lailatul Qadar itu adalah Allah menurunkan suatu malam di mana malam itu sangat istimewa ya. Orang yang beribadah di malam Lailatul Qadar ya, seperti di ayatnya, dia lebih baik dari 1000 bulan ya. Bukannya sama ya, lebih baik. Nah, lebih baiknya seapa? Di atas 1000 bulan yang pasti lebih baik. Masya Allah. Gitu. Nah, karena di situ malam itu malaikat itu diturunkan oleh Allah untuk melayani umat-umat Islam yang beribadah di malam itu. Iya, ini makanya Nabi Musa aja berdoa ingin dijadikan umatnya Nabi Muhammad karena adanya banyak fasilitas-fasilitas yang bagus ya. Dan juga untuk mengikis kalau umat-umat Nabi terdahulu kan usianya panjang-panjang. Ada yang 800 tahun, bahkan ada yang 1000 tahun. Sementara umat Nabi Muhammad antara 60 dan 70. Artinya singkat. Nah, kalau ibadahnya biasa-biasa aja, maka nilainya kecil. Adalah Allah kasih melalui malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, malam 1000 bulan. Malam 1000 bulan. Sama juga 83 tahun. Itu kalau dihitung-hitung 1000 bulannya aja ya. Nah, kalau kita bisa menemukannya dalam hidup kita berapa kali? Kali aja 83 tahun. Jadi, berarti kan banyak. Belum ntar Allah janjikan seperti tadi yang melaksanakan ibadah umrohnya di bulan Ramadan, pahalanya lain lagi. Sehingga jumlahnya nanti totalnya mungkin bisa disamakan dengan umat-umat terdahulu yang usianya jauh di atas kita yang 800 tahun dan sekian. Begitu. Jadi sayang banget sebenarnya ya kalau misalkan kita melewatkan momen-momen yang ada di bulan suci Ramadan tadi ya Pak ya. Karena berarti kalau yang saya tangkap nih dari pembicaraan kita, bahwa di bulan suci Ramadan itu waktu kita berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam ibadah gitu. Karena tadi mungkin dari segi usia yang diberikan untuk umat Nabi Muhammad hanya dari 60 sampai 70. Jadi, tapi Allah memberikan keistimewaan gitu. Berarti keistimewaan di bulan Ramadan itu tadi ya Pak ya. Banyak, ibadahnya yang mungkin di bulan biasa nilainya
nilainya besar tapi tidak sebesar di Iya. ketika di bulan Ramadan gitu ya Betul. Pak Bahkan ya. malam Lailatul Qadar ini kalau kita kupas tuntas itu panjang ya, banyak. Mungkin akan kita sampaikan bisalah di mungkin pekan keempat dari bulan Ramadan. Oh, jadi kayak tema khusus ya Pak ya, Iya, tema harus khusus tema khusus tentang dia. malam Lailatul Qadar. Oh, bisa Gitu. banget, bisa banget. Iya. Oke. Baik, Pak Fauzi, sebelum kita tutup nih ya bincang-bincang hari ini, sharing-sharing hari ini. Tadi kalau terkait safar ya di bulan Ramadan, di bulan puasa, berarti kan misalkan orang ini ketika safar dia tidak menjalankan puasa ya Pak. Nah, kalau untuk menggantinya, cara menggantinya tuh gimana Pak? Oh iya ya, cara menggantinya ya. Namun sebelum saya bicara ganti, saya mau ini dulu nih memberitahu sedikit ke sahabat ceria. Jadi seandainya kita mau safar nih, umpama berangkat nanti siang jam 12. Nah, kan pagi belum safar, belum disebut musafir, masih di rumah. Betul. Jadi tetap berpuasa dulu. Oh, gitu. jadi nggak langsung yang nggak puasa ya? Pagi-pagi udah ngerokok atau ngopi, orang udah niat. Loh Pak, nggak merokok? Nggak merokok. Nggak puasa? Nggak puasa Pak, kok lagi merokok atau lagi ngopi, enak bener. Iya nih saya mau safar, umpamanya mau umroh, atau pulang kampung kan safar juga. Iya. Lah, jangan khawatirnya apa? Saat kita pagi itu belum disebut musafir. Satu. Kedua, bisa saja kan tiba-tiba delay sampai ntar malam. Pada maghrib. Nah, berarti sehari itu kita di rumah bukan musafir. Nah, ini nggak bisa main ganti-ganti begitu aja gitu ya. Artinya dia orang yang mampu, tidak safar, tidak ada alasan untuk tidak berpuasa. Baik. Nah, itu dulu. Nah, baru sekarang saya menjelaskan bagaimana cara gantinya, kan gitu ya. Cara gantinya cukup dengan mengkodok saja atau berpuasa di luar bulan Ramadan. Kita tinggal hitung berapa banyak kita tidak berpuasanya gitu ya. Beda kalau orang yang sakit karena tua, nah ini kan gak ada alasan sembuh. Iya. Nah, dia harus membayar fidyah gitu. Baik. Gitu, jadi sebenarnya Islam itu sebenarnya memberikan banyak kemudahan, tapi bukan untuk dimudahkan atau bahasanya gampang, tapi bukan untuk digampangkan ya Pak. Kayak tadi ya. Jadi jangan mentang-mentang kita mau safar, tapi kita langsung nggak puasa gitu ya, karena kita nggak tahu nih kedepannya atau beberapa waktu setelah itu kita akan gimana, kayak tadi misalkan ada delay atau gimana, jadi diusahakan untuk tetap berpuasa dulu gitu ya. Karena kita disebut musafir setelah kita keluar dari lingkungan tempat kita tinggal, baru disebut musafir. Masih di rumah mah belum musafir. Gitu. Jadi jangan digampangkan gitu ya Pak ya. Oke, baik, terima kasih Pak Fauzi untuk sharing-sharingnya hari ini. Semoga bermanfaat terlebih juga untuk saya gitu ya, dan semoga mendapatkan pengalaman baru, info terbaru untuk teman-teman semua yang tadinya belum tahu jadi tahu, yang sudah tahu jadi makin tahu. Oke, untuk Sobat Ceria, sekian untuk bincang-bincang kita hari ini. Tapi jangan lupa nanti akan ada lagi nih perbincangan kita dengan tema yang lain. Jadi usahakan Sobat Ceria jangan sampai ketinggalan untuk lihat tayangan yang setelah ini. Gitu. Jadi buat Sobat Ceria dimanapun berada, jangan sampai ketinggalan, jangan sampai lupa untuk nonton dan saksikan next episode-nya di bulan suci Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.